kota provinsi Serambi Makkah dibanam Allah dek tsunami, dek sombong bana mengaku Serambi Makkah, tapi musaji kosong. Jangan bangga rumah bagian dari istana kalau penduduknya, penghuninya malas berangkat ke masjid. Cepat atau lambat rumah itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serambi Makkah, Gala Nagariko, Serambi Makkah, banyak orang keluar Juanjiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Masjid Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Mari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang Allah masih anugerahkan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur kita ini yang kita buktikan dengan amal perbuatan, dengan amal soleh, dengan sholat berjamaah, dengan mencintai masjid, menggantungkan hati kita ke masjid, semoga Allah tambah nikmatnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Akhirnya tumbuhlah orang-orang munafik dalam daulah Islamiyah. Jadi Bapak sekalian, yang sebenarnya yang menghancurkan Islam itu bukan hanya dari orang luar saja. Memang orang luar itu berupaya ingin menghancurkan umat Islam melalui tangan-tangannya para munafik dari kalangan kaum muslimin yang kedoknya, yang penampilannya seperti orang Islam. Bahkan sampai hari ini orang-orang munafik yang berpenampilan Islam itu Allah tunjukkan kepada kita. Salah satunya apa Bapak Ibu sekalian? Salah satunya seorang imam besar masjid di Indonesia ini yang mencium mesra, ya, tokoh gembong kafir laknatullah alaih yang datang ke Indonesia dicium sama tokoh imam besar di negeri ini Pak Ibu sekalian. Dan celakanya imam celaka itu mendapat jabatan di negeri ini Pak Ibu sekalian. Ya. Semoga kalau dia tidak bertobat Allah laknat pejabat yang celaka ini Pak Ibu sekalian. Ya. Kita tidak melaknat orang yang celaka itu, durhaka kepada Allah, berkasih sayang dia kepada gembong kekafiran. Ya. Nah, Allah tunjukkan hari ini Pak Ibu sekalian, banyak orang-orang munafik yang merendahkan, menghinakan Islam. Contoh lagi, mohon maaf, 17 Agustus kemarin di IKN, seorang pimpinan BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang mantan rektor UIN, mantan rektor Universitas Islam Negeri, melarang paskibraka wanita untuk memakai jilbab saat 17 Agustus. Selama 78 tahun Indonesia merdeka, baru tahun yang ke-79 pasukan pengibar bendera diperintahkan untuk melepaskan jilbabnya. Hingga akhirnya banyak yang menentangnya, netizen di dunia maya, hingga akhirnya boleh 17 Agustus memakai jilbab. Tetapi yang seawalnya membawa bendera itu wanita berjilbab dari ranah Minangkabau, dari utusan kota Solo, ya, digantikan dengan wanita yang tidak berjilbab. Bahkan ketua BPIP ini pernah berkata,
agama adalah musuh Pancasila. Agama musuh Pancasila. Orang-orang munafik seperti beginilah yang akan menghancurkan Islam dari dalam. Mereka ini bukan orang bodoh, Pak Ibu sekalian, profesor, doktor, ya, perguruan tinggi agama Islam. Haji jangan tanya lagi berapa kali perginya, umroh jangan tanya lagi, ilmunya profesor, doktor, ya. Tapi mereka inilah kacung-kacung orang-orang kafir yang merusak Islam dari dalam, Bapak Ibu sekalian. Maka hal seperti begini sebenarnya sudah Allah beritahukan dan Rasulullah tunjukkan. Sejak 1400 tahun yang lalu Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat. Dari Thauban radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Faqala qail wa min kilahtinanhu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum kathir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Wa la yanza'anallahu min suduri aduikum mahabbata minkum wa la yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Faqala qail wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud wa Imam Ahmad. Rasulullah bersabda yang artinya akan datang suatu masa nanti kalian, Rasulullah berbicara di hadapan para sahabat, menyebutkan kalian maknanya itu umat Islam. Kalian umat Islam nanti akan diperangi, akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Bapak sekalian, seumpama ini sepotong roti, makanan, diletakkan di depan beberapa orang yang lapar. Maka niscaya orang yang lapar itu akan memperebutkan siapa yang lebih dulu mendapatkan roti ini. Ketika roti ini ada di tangan satu orang, maka orang yang lapar yang lainnya akan berusaha untuk merampasnya. Yang satu ini ingin agar makanan ini untuk dia sendiri, untuk mengenyangkan perutnya, tetapi yang lain juga merasa lapar. Hingga akhirnya makanan yang ada di tangan orang lain dirampas yang satunya, yang lain juga merampas, hingga akhirnya makanan ini hancur berserakan menjadi serpihan-serpihan kecil. Hancur, Bapak sekalian. Mari kita fahami, yang hancur itu bukan agamanya, Pak Ustaz. Agama Islam tidak akan pernah punah. Sejak zaman Nabi Adam di surganya Allah, yang iblis mengkhianati Allah, durhaka kepada Allah, kejayaan Islam, walaupun tidak ada namanya Islam, yang namanya Islam itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Islam tidak akan pernah punah. Dinul Islam tidak akan pernah punah. Tetapi tidak ada jaminan umat Islam akan tetap ada dan jaya. Contohnya, ya, di bumi Andalusia, 800 tahun Islam berjaya. Islam sebagai agama mayoritas di Andalusia selama 800 tahun bisa musnah habis sehabis-habisnya. Ketika menyampaikan hal ini, ada sahabat yang bertanya tentang kondisi umat Islam yang nanti akan diperangi hingga hancur, hingga musnah. Ada seorang sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Ada yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Apa kata Rasulullah? Bahkan ketika itu kalian mayoritas. Ketika itu jumlah kalian umat yang terbanyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Nampak buih, bisa lihat, busa sabun itu, rinso itu, kalau kita kocok-kocok nampaknya menggelembung, tapi tak punya kekuatan. Diimbus saja, tabangnya. Nampaknya ya, menggunung nampaknya, tapi tak punya kekuatan. Ya. Jumlah lagi banyak, kuantitasnya banyak, tapi tak berkualitas. Ya. Dan Rasulullah tegaskan, di samping ketika itu jumlah kalian banyak tapi tak berkualitas, tak bermutu, apa kata Rasulullah? Dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh dari dada mereka. Di pada awalnya, pada dasarnya orang-orang kafir itu lebih takut kepada kaum muslimin dibandingkan kepada Allah. Namanya orang kafir.
lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Tetapi kata Allah, Allah ambil, Allah cabut rasa takut di dada mereka terhadap kalian umat Islam yang mempunyai keagungan, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kejayaan. Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian, hingga musuh itu tidak takut kepada kalian. Walau mereka sedikit dan kalian banyak, orang kafir tidak takut kepada kalian. Nah, berkaitan tentang potongan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, seorang tokoh Yahudi pernah sesumbar. Seorang mantan gubernur, seorang mantan perdana menteri Yahudi Israel bernama Golda Meir. Ini dinukilkan dalam kitab Keutamaan Sholat Subuh atau Misteri Sholat Subuh yang ditulis oleh Dr. Raghib Ashirjani, seorang cendekiawan dan ulama muslim dari Mesir, yang juga disampaikan oleh Dr. Jazir, ya, seorang ketua DKM Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Seorang tokoh Yahudi pernah sesumbar, kita tidak perlu takut kepada umat Islam. Walau umat Islam jumlahnya banyak, negara Islam banyak, kita tidak perlu takut selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Mohon maaf Pak Ibu, mohon maaf. Padang Panjang ini apa gelar kotanya? Serambi Mekah, ya. Kalau di Mekah, Bapak Ibu sekalian, datang waktu sholat, masjid-masjid di Mekah itu penuh apa kosong? Kalau waktu di Mekah itu, kalau datang waktu sholat subuh, masjidnya penuh apa kosong? Di Padang Panjang, kalau datang waktu subuh, penuh dekah? Penuh? Sama orang Padang Panjang, yang kota Serambi Mekah ini, penuh Pak? Penuh Bu? Banyak pesantren, penuh? Di mananya Serambi Mekahnya? Di mana Serambi Mekahnya? Yang ramai orang makan untuk lambuang-lambuangnya, ramai orang kini Pak Ibu sekalian. Untuk paruinya, ramai orang mencari untuk saliro paruinya Pak Ibu sekalian. Ya. Ya. Di mana keistimewaan kota Serambi Mekah ini Pak Ibu sekalian? Kota apa yang bergelar Serambi Mekah lainnya di Indonesia ini Pak Ibu? Hah? Aceh. Anan terjadi di Aceh 2000 ampe. Anak tadi di Aceh 2000 ampe? Lalai. Nah, anak yang lahir tahu. Tsunami kota provinsi Serambi Mekah dibanam Allah dek tsunami, dek sombong bana mengaku Serambi Mekah, tapi musaji kosong. Majlis-majlis taklim, majlis-majlis agama tidak diminati. Orang sibuk dengan urusan dunia. Terlebih kaum pemuda hari ini. Mana pemuda hari ini? Coba. Mana pemuda hari ini di Padang Panjang? Coba survei Pak Ibu sekalian. Kuliliang awak. Maghrib, subuh, isya, kuliliang. Pindah-pindah masjid Pak Ibu sekalian. Di mana mustajid yang banyak pemuda-pemudinya? Bisa dikatakan mimpi kali kita kalau basobo ada mustajid rami pemuda, mimpi awak mungkin. Di negeri Serambi Makkah. Akhirnya apa? Allah banamkan Aceh 2000 ampe. Data nagari tapi lawi itu anan tinggal musaji nan tinggal. Adon ndak awak memik pelajaran daripada itu. Rumah rangkayo hadih hanyui. Gedung-gedung tinggi hanyut, hancur semuanya. Kecuali rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bangga rumah bagaikan istana. Jangan bangga rumah bagaikan istana kalau penduduknya, penghuninya malas berangkat ke masjid, cepat atau lambat rumah itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun.
Kalau sekiranya penduduk negeri ini, negeri Indonesia yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia ini, Pulau Sumatera ini, Provinsi Sumatera Barat, Ranah Minangkabau ini, Kota Padang Panjang yang bergelar Serambi Makkah ini, kalau penduduk negerinya beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan membawa kesuburan dan memberikan manfaat kepada manusia, tanam-tanaman, dan hewan-hewan ternak kita. Tanah menumbuhkan berbagai tanaman untuk kebutuhan kita dan mengokohkan rumah-rumah kita. Itu kalau penduduk negerinya beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, kata Allah. Tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku. Maka ku hancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Galodoh di Minangkabau. Leta kana bu? Yo, Kota Padang Panjang alun kanai lai. Kami minta awak. Ya. Galodoh patamo di mayang kanai, Bukit Batabuah nak. Bayangkan di bulan Ramadan, sore-sore tengah hari ndak ada hujan, turun air dari gunung tuh. Pas lu ambo dari Pariaman masih pengajian ke Bukit Tinggi tuh, di Bukit Batabuah tuh, babelo air tuh. Hah? Galodoh yang pertama tuh. Ko surau di Bukit Batabuah, umpama surau di Bukit Batabuah, kok batang air bah. Ko rumah masuk ke surau tuh pintu pakai gang Pak Yusalian. Masih ada rumah tuh galodoh yang pertama. Galodoh yang kedua, rumah-rumahku habis hanyut sadonya Pak Ibu sekalian. Tinggal surau ko sorang dan tagak. Sampai ke Batu Sangka. Hah? Galodoh. Sampai ke pemandian apa? Matu Kuciang. Pemandian Matu Kuciang. Lubuak Matu Kuciang. Bayangkan Pak Ibu sekalian. Gunung Merapi. Itu berarti dari Matu Kuciang dari mana itu Bu? Di Gunung Merapi jo. Bayangkan. Dan takkan nambu ketek-ketek dulu tahun 80-an, takkan nambu ada lagunya kalau tak salah tuh Bukit Tui. Imam Bukit Tui itu Bu. Belakang kan? Hah? Anak tak jadi? Ada korban tak? Ayat tak mungkin bagi Allah. Nabi Nuh diperintah Allah membuat kapal di gunung, di Cemeeh, di kaumnya. Gila si Nuh gomah je. Membuat kapal di gunung. Yo sakit utak si Nuh kok kalau bahasa orang Pariaman ni istilahnya apa? Kok si Nuh kok membuat kapal di Piaman, di Tapi Lawi, mungkin bisa dimaklumi. Iko di gunung membuat kapalnya. Hah? Di Padang Panjang buat kapal. Ya, di atas jam gadang buat kapal. Sakit bajago. Tapi ai nak mungkin bagi Allah. Hah? Allah turunkan hujan. Sebelumnya negari ketika Nabi Nuh itu tidak turun hujan hingga mereka berharap turun hujan. Sekali turun hujan, kalam hari itu Bapak Ibu sekalian. Siang hari menjadi kalam. Hujan turun dareh tidak banti-anti dari tanah keluar-luarnya. Hingga akhirnya kapal yang di bukit bisa berlayar. Maknanya tuh bukit jo dibanam di Allah Subhanahu wa taala. Ai nak mungkin bagi Allah. Siapa menyangko galodoh di bukit bisa banjir rumah-rumah orang, banjir di air. Siapa yang menyangko? Itu kalau penduduk negeri mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ambo tahu dari rantau, ambo maaf Pak Ibu sekalian, ambo kok lahir gadang di Medan Pak Ibu sekalian. Ya, tapi kedua orang tua ambo asli orang Pariaman, amak suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Sudah gampo 2009 baru mau pindah ke kampung. Sangat jobana mau pindah ke kampung ini berdakwah di kampung dia apa? Ambo prihatin mencelik kampung ambo. Sangkoti ambo orang di Minangkabau koyo kecik orang adai pasani sarak pasani kita bawa sarak mengatur adik memakai panganambo di Minangkabau koyo Islam bana orang Minangkabau kok. Nyatonya baah musaji langang. Lai rami siang tibo para pensiun laskar ndak baguno ke orang Malaysia.
Lah pensiun gegek-gegek baru ke surau bentuk. Oh tu gagah-gagah dulu kan, mama yang gagah-gagah gini Pak Ibu sekalian. Ma pria-pria gagah yang tiba gini. Ma padusi-padusi muda rancak yang tiba gini. Lah ndak laku di kantor baru mengadu ke Allah, ya Allah banyak penyakit Allah. Karena orang dulu Ambodanga, orang Minangkabau, orang Surau dulu. Ya Pak? Ambodanga dulu sebagai apa-apa ketek-ketek bantu aku lu sambil muda-muda lu remaja-remaja lu ndak ada lalu di rumah. Kabanyo baitu. Yo baitu Pak. Dulu laloknya di mana? Di Surau, di Musaji laloknya. Kini bahas ya lalok remaja di Musaji. Kadang ada Musaji batulis di muka tuh, dilarang tidur di masjid. Ah tuh Musaji sakit otak tuh pengurusnya tuh. Alhamdulillah Musaji kok enggak ada tulisnya. Nah. Ya, mbak ke remaja ke Musaji lalok gini karena usia. Hah? Musaji sudah sembahyang Isya batu tui. Bakunci. Dulu enggak ada bakunci-kunci Musaji Bapak sekalian. Yang modangan tahiyun tahinda tahiyun tadongeng. Iya tuh. Tapi dulu kan, dulu. Ya. Kini yang muda-muda ndak tahu jo surau kini Pak Ibu sekalian. Siapa orang gaeknya tuh? Siapa orang gaeknya? Awak orang gaeknya. Sebab banyak orang gaek yang punya anak, Allah amanahkan anak laki-laki ke Rasulullah. Ajak anak solat 7 tahun. 10 tahun dah solat lacui. Kini kan dilacui anak melanggar HAM. Negeri gila kini Pak Ibu sekalian. Dulu mengaji di surau dilacui di guru, ampun dilampang di guru lagi. Tak berani mengadu ke rumah. Mengadu di rumah ditambah di ayah tuh. Waan kurang ajar dilampang tambah dilampang di ayah, bahkan di tali pinggang dilacui itu. Kini dicubit di guru. Mengadu ke rumah, datang orang tuanya tele loh. Anak ambo babayi komo, ambo pejabat kuah, berani mengadu anak ambo. Aduh, kejadian-kejadian kini kuah. Tanggungan lah kini. Ba'a perangian anak sekolah kini Pak Ibu sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di awak bangga meniru-niru negara-negara kapi ya. Amerika jadi kiblat awak yang awak tiru, Cina awak tiru. Sementara orang Minang punya falsafah sarak mangato, adik memakai, adik Minangkabau kok dari syariat Islam sumbernya ya itu Pak. Ngato. Pak, Bu, menurut syariat Islam, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Bapak Ibu yang jawab, apa-apaan yang jawab? Dima-dima mau bertanya tentang musuh berjamaah, ibu-ibu yang jawab. Apa-apaan yang nyanyi? Ya. Pak Ibu sekalian. Jadi kece orang Yahudi tadi, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi itu tahu Rasulullah pernah bersabda, 2 sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah, berat bagi orang munafik. Tapi kalau berangkat ke Rajo, dari Padang Panjang ke Padang, Kota Padang, Talok, berangkat ke Rajo. Dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi, Talok ke Rajo. Dari Padang Panjang ke Batu Sangka, Talok ke Rajo. Bahkan bukan ke Rajo aja, dari Padang Panjang, Pak Ibaburu, Talok. Bu, mohon maaf Pak Ibu. Ambo lahir gadang di Medan, Pak Ibu sekalian, tak pernah mau mencaliak orang Batak Kristen bergonceng-gonceng juanjiang, Pak. Saja ambo lahir sampai bajangui bantu aku, Batak Toba, Batak Dairi, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Fak-Fak. Banyak orang Batak sekeliling kota Medan Melayu tu
Ndak pernah mau cari orang Batak Kristen bagonceng-gonceng juanjiang sauto juanjiang. Ndak pernah mau cari orang Kristen subuh-subuh keluar juanjiang, maghrib-maghrib keluar juanjiang di Minangkabau, Serambi Makkah. Serambi Makkah, Gala Nagariko, Serambi Makkah, banyak orang keluar juanjiang. Tolong ulama Minangkabau jalehkan ke paburu-paburu tu apa hukum air liur anjing tu. Bapa luar anjing di tengah-tengah jonda, ni onda tu apa gonceng tu antara nan bawa onda yang di belakang tu anjing di tengah-tengah itu dua ikua. Kok anjing tu aniang je dah maklum. Tapi anjing tu mana lidahnya? Tak terpercik walau sepercik pun air liur anjing ke mukanya tu tak takkan lagi bajunya dengan air liur anjing tu Kok solat gay nyoba kau duanya? Galeh awak dijilek juanjiang gua. Mohon maaf, orang Porbi jangan berang gamboyo, orang Porbi jangan berang gamboyo, baraja kamu kok dapet. Banyak orang Porbi berang gambo, kok dibunuhnya mo, bunuhlah. Kamu dek sayang kamu orang Porbi kok jangan kau mati anjing menyembayangan kau. Dari padang panjang talok pai baburu ke pasisia, talok pai baburu ke rau panti, kasurau ndak talok anjing-anjing tu. Anjingnya apa? Ya. Dijilek galih awak jo anjing kuah. Baka membasuhnya kau. Cukup masuk mesin cuci, di laundry. Enggak. Jual pembersihannya tu tanah barangkali 7 kali sudah tu baru jual basuh. Kok baju awak kena air wanjian kok muka awak kok kesolat ke awak kabau dua awak tayamum dulu dia kasih bayangkan Pak Ibu sekalian tidak menyangka orang Minang bantu peperangainya kini. Mohon maaf ma ulama-ulama Minangkabau, ulama-ulama Minangkabau. Basuh paling orang Porbi itu. Malu mau sebut. Kini orang menanduan tiba di kampung awak ranah Minangkabau menanduannya. Bu, kok orang Medan, kok orang Padang, pai ke Medan ni auto ALS. Di tengah jalan tekan tuanya. Sedang tekan tua tu goyang-goyang tu. Tahu jagonya, lah sampai wak di Spiro masih. Tapi kalau dari Medan pulang ke kampungnya, sedang di jalan tekan tuanya, laloknya, tak jagonya, nampak orang bergonceng juanjiang, lah tiba wak di kampung masih. Jadi menanduan ranah Minangkabau, kok ada orang bergonceng juanjiang atau Minangkabau tu. Betul apa? Batu Ustaz, muncuang Ustaz, jago stay Ustaz. Di Bengkulu ada orang berburu-burunya, pasti orang Minang. Di Jambi ada orang berburunya Ustaz, jangan Ustaz kecil Minangkabau je. Yang di Jambi itu pasti orang Minang. Di Pekanbaru Ustaz ada orang berburu Ustaz, pasti orang Minang. Tak percaya cuba survei. Sampai kabilo Minangkabau bantuan kini Pak. Itu awak di Minangkabau ndak terasa awak iman akidah awak lambek-lambek lah mulai pudar. Les sepakat Bapak Ibu sekalian, solat hukumnya wajib. Les sepakat nak? Kok sakit awak boleh nak tinggal solat? Ndak bisa kena air bakal bodoh awak. Tayamum, lah tayamum, ndak talok solat tagak balik. Duduk nak taloknya surat duduk lah. Kalau lalok berkaruan ada bu. Tak talok duduk surat mana? Berbaring, bagolek lah bagolek. Tak bisa lo tabir mangkit tangan balai. Jadi surat mata. Tetap wajib solat. Walau terbujuk kaku di rumah sakit RC, gua hendak talok mangkit tangan tetap wajib solat. Yakin? Waktu baralek bah. Waktu baralek.
Pak, waktu baralek coba jujur Pak. Bara banyak anak daro jomara pulai yang solat waktu baralek. Coba survei. Survei. Bara banyak anak daro yang solat waktu baralek. Induaknya hajah, ayahnya haji, anak baralek ndak solat, hajah haji cilako keduanya itu. Banyak pitih talok haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Berpuluh juta pitih untuk jalan-jalan. Sedang umroh, sedang solat. Ya. Sementara di Palestina, orang-orang Islam makan rumpui, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu di nagari awak ndak taraso di awak diperangi dengan cara apa? Dijauhkan awak dari surau. Ya. Kemudian Rasul menegaskan dalam hadis yang aku sampaikan di awal tadi. Setelah Allah cabui rasa takut musuh-musuh terhadap kalian dan Allah hunjamkan ke dalam hati orang-orang Islam penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Jadi dari awal hadis kita sebutkan orang kafir ya akan memperebutkan kalian seperti mana mereka memperebutkan makanan. Orang lapar memperebutkan makanan. Maka mari kita petik firman Allah surat Al-Baqarah 217, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kamu, Pak, Ibu, tolong camkan ini. Kecil Allah, orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, seandainya mereka sanggup melakukan itu. Maknanya apa? Kalau mereka sanggup membantai kita, sanggup mendabi Hawa, sanggup membunuh Hawa, sanggup memenjarakan Hawa, kan dibuat orang tuh. Tapi kalau orang tua sanggup menangkap awak, membunuh Hawa, dengan cara awak dijauhkan daripada Al-Quran, Bapak sekalian. Dan ingat sekalian, iman yang kita akui itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'i wadh-dharra'i wazulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina ma'ah mata nasrullah inna nasrallahi qarib. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira akan masuk surga? Apakah kamu mengira akan masuk surga dengan jenggotmu ini, dengan jubahmu ini, dengan hafalan Qur'anmu, dengan bacaan indahmu, dengan hajimu, dengan umrohmu, dengan kurbanmu, dengan sedekahmu? Apakah kamu mengira akan masuk surga dengan tahajudmu, dengan puasa Senin Kamismu? Apakah kamu mengira akan masuk surga sebelum datang ujian yang berat menimpamu? Jadi kalau kita ingin beriman, Bapak Ibu sekalian, pasti akan menghadapi ujian yang berat. Semakin meningkat iman seseorang, maka akan semakin berat ujian yang ia hadapi. Tapi kalau santai-santai je awak dengan iman awak kuah, sebenarnya alun layak awak disebut orang beriman leh. Narkoba merajalela, awak aniang-aniang. Minuman keras merajalela, awak aniang. LGBT merajalela, awak aniang. Laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Hah? Bu, pernah dengar anjang jantan kawin jo jantan? Anjang tu ah. Ya? Pernah dengar babi batino kawin jo batino, babi batino kawin jo batino? Pernah dengar? Hah? Enggak kan? Anjang jo ndak buek tu ah. Iko manusia. Manusia bahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kadang di pesantren ustaz-ustaznya ya Allah. Mohon maaf, aku tidak ingin membuka aib Bu, tapi itu faktanya hari kini. Pesantren di Bukit Tinggi itu sampai puluh santrinya diperkosa di ustaznya, bayangkan. Santri laki-laki diperkosa di ustaznya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai puluh orang, bukan sampai orang, sampai puluh ustaz pesantren.
Allahu Akbar. Baik Ibu sekalian. Ya. Panti asuhan, pemilik panti asuhannya punya lo travel umroh tuh. Punya lo travel umroh yang pemilik panti asuhan tuh santri anak yatim-yatim tuh diperkosa lo dek pengasuhnya. Awak haniang, awak diam. Kezaliman merajalela, kezaliman penguasa. Ya, demi ingin jadi wali kota, ingin jadi gubernur, memfitnah, muncul bantuan, masya Allah, muncul waktu MD, ya, menghalalkan segala cara, Pak Ibu sekalian. Itulah kondisi awak. Alun layak awak diberikan ujian yang berat karena apa? Iman awak alun sabarale. Keistiqomah sampai akhir hayat kita. Semoga kiranya kita yang hadir pada kesempatan kali ini Allah berkahi umur, harta, keluarga, dan usaha kerja kita. Semoga kiranya Allah anugerahkan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga para ayah, para bapak Allah jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga keluarga kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga kiranya kita yang hadir di kesempatan kali ini berkumpul di Masjid Hidayah, semoga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kiranya Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan kesempatan hari ini. Semoga kiranya bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi bagi kita untuk tidak melupakan saudara kita yang terzolimi di Palestina, ya. Dan semoga doa selalu kita panjatkan, doa yang terbaik sampai bumi Palestina mendapatkan kemerdekaan dan orang Israel dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya kita meyakini di akhir zaman nanti karena banyak manusia yang diam membisu sampai pepohonan dan bebatuan pun bisa berbicara memberitahukan keberadaan orang-orang Israel Yahudi yang bersembunyi hingga bisa dibantai oleh tentara-tentara Islam. Semoga kiranya Allah ridhoi majlis kita ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.